nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada yang terhormat guru kita wa ilaihi falyatafadhal bihi masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwa. Faqad fazal bittaqwa. Faqad fazal man ittaqa wa khaba man ghawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahu 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengurus masjid yang saya hormati, yang saya muliakan, DKM, Azul dan semua guru-guru yang ada, para dewan kemakmuran masjid yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sangat berharga ini, kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan yang sangat susah kalau kita cari-cari gitu ya. Dengan serangkaian kegiatan yang begitu padat sampai akhir tahun depan, mungkin sampai 2024 kali. Kok kalau mau 2024 kenapa kita senyum-senyum ya? Ya, jadwal saya yang saya maksud hampir 2024 dan terjadwal gitu. Tapi alhamdulillah bisa tersisihkan di Masjid Al-Baqi ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini yang akan dijadwalkan hari Kamis ke-1 ya sampai. Mudah-mudahan bisa memberikan penyegaran dan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang akan saya bawakan setiap hari Kamis pertama hanya sejarah, nggak ada yang lain. Sejarah ya. Karena sejarah juga sedemikian rupa telah dibuat oleh orang-orang jahat dengan sengaja menyudutkan Islam, yang membuat anak-anak itu merasa Islam agama paling belakang. Islam disangka menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Islam dituduh agama yang diserahkan dengan perang. Islam dituduh menjajah negara orang. Maaf saya nggak pakai masker ya, karena udah beginian. Kalau pakai masker juga, pakai face juga, pakai juga, namanya maaf. Karena udah pakai ginian, jadi saya nggak pakai. Kalau nggak pakai ginian, saya pakai. Ya. Hadirin, banyak sekali. Kenapa saya khususkan soal sejarah? Karena banyak ngawurnya. Kenapa saya sampai nyusun buku soal sejarah? Untuk meluruskan, karena hasil buah pikiran yang bertahun-tahun. Kenapa saya bawa-bawa buku ini? Bukan tukang jualan buku, bukan. Bukan tukang jualan buku, bukan. Apalagi di masjid. Tapi penting saya lakukan supaya apa yang saya sampaikan terdokumentasi dan bisa diborong gitu, dan diberikan supaya cepat menyebar pada guru-guru, pada sekolah, pada SD, SMP, SMA,
guru-guru pada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah bahwa sejarah yang kagak benar. Kagak benar, mana tanggung jawab dengan ngomongin kagak benar. Ya, duduk bersama bahas di mana kagak benar, itu yang kita harapkan. Banyak ya, nggak sedikit, kalau lebih dari 2 kan banyak. Ya, nah kan begitu. 1, 2 banyak gitu kan. Ya. Jamak ya, umrah juga. Jadi huwa mahum doang. Ya kan? Atau 2 lebih dari 2 banyak. Lebih banyak. Ada yang mengatakan Nabi Musa membawa agama Yahudi. Ada yang mengatakan Nabi Isa membawa agama Nasrani. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lah yang pertama kali membawa agama Islam. Ini 3-3 di bahasa Arab, saudara. Nabi Muhammad bukan orang yang pertama membawa agama Islam, betul? Wasiat Nabi Ibrahim pada anak-anaknya agama Islam. Nabi Sulaiman mau menikah dengan Siti Balqis disuruh masuk Islam dulu, baru boleh menikah dengan Nabi Sulaiman. Itu Quran semua yang dikaji. Siti Balqis yang mengadu aslam itu Maha Sulaiman, aku ini diislamkan dulu oleh Nabi Sulaiman baru menikah. Nabi Musa membawa agama Islam, Fir'aun agama Islam di akhir hayatnya. Cuma Allah tolak Islamnya. Coba dibuka dalam surat Yunus ayat ke-90. Silakan salah satu bantu saya, karena saya mau nyeruput kopi. Dari kira dari pagi kelayangan, udah puasa minum bodrek. Alhamdulillah. Baik, silakan coba dibuka. Maaf, itu surat yang akan Departemen Agama bukan? Nanti minta maaf kalau akan Departemen Agama yang jadi jawabannya dan tahu lagi tidak. Ini bukannya kita ngomong di belakang apa yang disebutkan, karena artinya banyak yang harus dikoreksi. Coba kita buka surat ayat yang ke-90 surat Yunus. Coba lihat. Baca yang keras. Kalau nggak ada miknya ada bikinin. Di depan. Contoh satu ayat. Artinya aja deh coba. Bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Yunus ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Ini Fir'aun ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya yang lagi disebut oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya nguber-nguber Nabi Musa. Terus Untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. apa kata Fir'aun? Termasuk orang apa? Muslim. Nah ini dia, ini nggak marah, nggak bilang ini nggak diajarin sama anak-anak kita. Ajarin nah, Fir'aun aja beragama Islam, tapi Allah tolak Islamnya. Ngomong begitu mestinya setiap guru anak-anak kulitnya, biar paham bahwa tidak ada nabi kecuali membawa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu yang akan masuk meluruskan sejarah. Nabi Musa tak pernah ngajarin Yahudi, nggak ada hubungannya juga Nabi Musa dengan Yahudi. Yahudi muncul tahun 930 Masehi, sementara Nabi Musa hidupnya dari tahun 1500 sampai 1420. Kagak ada hubungannya sih. Ya. 500 tahun kemudian setelah Nabi Musa wafat, baru muncul agama Yahudi. Sehingga Taurat itu kitabnya orang Islam, surat Yunus ayat yang ke tadi 90 ya, dari mulai ayat yang ke 48 itu diceritain gitu loh. Wali tawakal Allah itu muslimun, kata Nabi Musa, bertawakal kepada Allah kalau kalian orang Islam. Lebih mundur lagi sebelum Nabi Musa, wasiat yang dibawa dari Ibrahim juga begitu. Al-Baqarah 172. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya, kayak anak-anakku kata Ibrahim, wa Yaqub dan juga Yaqub disebut dua bermakna keseluruhan. Karena Allah sampaikan la nufarriqu baina ahadin
Rusuli. Nggak ada Allah beda-beda setiap Nabi, nggak ada. Berkali-kali Allah jelaskan seperti itu. Jadi orang yang berkata berbeda, Nabi Musa bawa Yahudi, Nabi Isa bawa Nasrani, Nabi Muhammad bawa Islam. Ini orang-orang teror yang liberalis, radikalis, teroris, dan kemasukan paham-paham yang tidak benar. Lalu kalau baca hadis Rasulullah Allah ada kami beda-bedakan karena semuanya dinadina indallah Islam. Al-Imran yang ke-43 Allah sampaikan juga yang ketiga tidak ada. Ya. Kata Allah, Qul katakan amanna orang Muhammad ya, aman kami berkata unzila alaika apa yang turun kepada wahai Nabi Muhammad, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbad wa ma unzila Musa wa Isa, semua dalam riwayat wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi dari Tuhan mereka la nufarriqu baina ahadin, kami tidak beda-bedakan satu pun di antara mereka. Apa kata mereka? Wa nahnu muslimun, kami semua orang Islam. 84 ya, wa yaqtali ghairu islami dinan, siapa pun yang mencegah agama selain Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin, kagak bakal diterima. Ini dalil Al-Qur'an, nggak bisa didebat-debatin lagi. Dan ini ayat-ayat yang betul bukan mutasyabihah, ayat-ayat yang muhkamat, yang paten, yang jelas, yang mutawatir, yang bertaburan lah kalau mutawatir, yang ada banyak di tempat Al-Quran. Di setiap ayat apa wasiat Ibrahim kepada anaknya? Ya bani ya, hai anakku. Al-Baqarah 132. Hai anakku, inna Allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati wahai anakku dalam beragama Islam. Wah, Islam kan baru sebutan pada Nabi Muhammad. Buka surat Al-Hajj ayat yang terakhir, millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu, agama bapak moyangmu Ibrahim. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl, dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Bukan baru sekarang sebenarnya. Begitulah cerita awalnya. Ya, inilah sesi awal yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada mau bertanya, silahkan kapan saja, silahkan. Kalau enggak, nanti silahkan. Pada kesempatan orang-orang sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi, gitu. Karena lain beda, bukan satu arah. Saya maunya dua arah. Saya cuma pancing. Saya pancing sebentar dengan kalimat seperti itu. Kemudian lain lagi nih. Lalu kemudian tanya, dan kalau ini gimana? Bukan saya nggak sependapat, dan apa yang dan seterusnya, silahkan saya persembahkan. Mumpung, nah kontrol silahkan lurus di depan kita ini. Kontrol Pak, silahkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya sebagai saksi sejarah. Jawabnya anak dia ada di Masjidil Aqsa berkali-kali. Nah, ya dia ada tinggal di hotel sebentar naik kampus. Ya. Beb mau nanya. Betul. Tadi kan disampaikan bahwa Yahudi itu baru belakangan. Ya, 930. Tapi di surat Yunus ayat 90 tadi disampaikan bahwa Nabi Musa bersama Bani Israel. Ya. Nah, yang sering kali saya atau mungkin sebagian orang kami ini adalah apa bedanya Israel dengan Yahudi? Oh, gitu. Yang kedua, yang sering jadi pertanyaan adalah mengenai Palestina. Ya. Itu tanah siapa sebetulnya? Ya, tanah bangsa Israel. Ya. Karena itu jauh ada dari itu kan kalau saya nggak salah itu kan kerajaannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Iya. Bahkan makamnya Nabi Sulaiman kan di situ. Iya. Berarti kan itu tanah Bani Israel. Iya. Nah, sedangkan Palestina itu kan belakangan. Iya. Nah sekarang jadi kasus ya itu sejarahnya lebih berani. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya silakan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67. Jawabannya ada dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67 buat membuka wawasan kita. Coba dibaca sih. Al-Imran
Imran surat 3 ayat yang ke-67. Sama surat Shaf nomor 1 ayat yang ke-455. Itu dulu deh, Imran dulu deh, Imran dulu. Untuk lebih paham siapa Bani Israel, lihat dulu sebentar Al-Imran. Ya, 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Cukup dulu sampai di situ, ya. Ibrahim maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin akan tetapi Pak, dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri. Itulah terjemah Departemen Agama. Sekarang ganti terjemahnya bukan Departemen Agama. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan tidak. Nah itu juga dicantumin Muslimnya gimana? Taruh kurang deh. Paham ji? Ibrahim gak ada hubungan sama Yahudi, Ibrahim gak ada hubungan sama Nasrani, dia seorang keturunan Muslim. Tapi beliau Bani Israel. Belum, sebentar, belum ada. Bani anak-anak Israel Yakub, nama lain Yakub, sebentar. Satu lagi biar membuka wawasan, yang 52, Jik, jadi Jik, ini gak enak Jik. Sama Jik, yang 52 ayatnya sekarang Jik. 52 sama surat yang Imran juga. Udah taruh rang, udah taruh rang, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel berkata, keingkaran Bani Israel, keingkaran. Jadi diingkar, ingkar. Ada yang gak ingkar, lanjutin. siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Bani Israel agamanya apa? Allah yang bilang nih, Bani Israel agamanya Islam. Itu dia Allah yang bilang barusan. Nah, enaknya ngaji pakai waktu tuh begitu. Ente mau ngomong Bani Israel zaman dulu atau sekarang? Ada balik. Ente mau ngomong Bani Israel zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu Islam semua. Yang sekarang nggak jelas, terkutuk, dan dia orang Austria yang tahun 1924 pindah dari Austria, dari Argentina, dua negara paling banyak, pindah ke Palestina. Jadi yang sekarang ini Dajjal laknatullah yang ambil negara orang, bukan Bani Israel yang Muslim, karena Bani Israel zaman dulu Muslim. Entar zaman berikutnya ada yang ingkar banyak, ada yang buruk, yang kafir, jadilah kera yang hina, banyak macam-macam. Ada juga karena saking ingkarnya Allah sampaikan laknatullah al-yahud ketika dia dikatakan sama Rasulullah. Rasulullah mengikuti Yahudi dengan perjanjian Madinah. Rasulullah lindungi, nggak boleh maksa agama. Udah dilindungi tapi khianat, pura-pura bela di perang Uhud, akhirnya membela. Untuk itu kita mesti flashback. Jadi siapa ini? Tanah siapa? Kita flashback. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran ayat yang ke-140 surat Al-Baqarah disampaikan Yahudi klaim Ibrahim itu Yahudi, Nasrani juga klaim Ibrahim itu Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail juga diklaim, wa Ishaq juga diklaim, wa Ya'qub juga diklaim, wal asbat juga diklaim, anak cucunya Ya'qub. Kan hudan. Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan seluruh anak cucunya sampai Musa sampai Isa? Kan hudan, ada yang Yahudi, au Nasara, ada yang Nasrani.
Antum alami amillah, kalian yang lebih tahu adalah Allah. Nah, siapa di antara mereka yang Yahudi? Kagak ada. Maka Ibrahim Yahudian, kagak ada yang Yahudi kata Allah. Wala Nasraniyah, kagak ada yang Nasrani kata Allah. Walakin kana hanifah muslimah, mereka semua muslim. Ini mesti diajarin, enak gak enak begitu, suka gak suka begitu. Karena pengajian bukan prasmanan. Kalau prasmanan kondangan kita boleh pilih, ini udah gak enak, ini tahu enak wamil. Ini pengajian kok pilih-pilih ayat. Jangan sampai ini gak enak. Jangan. Udah sampein yang menyejukkan aja. Udah praktek wudhu aja rame-rame kalau mau sejuk sudah ya. Quran dipilih-pilih. Gak boleh dong begini, haram. Maka kita flashback. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim adalah orang yang sangat dihormati sama semua agama. Yahudi mengklaimnya dengan menyebutnya Santo Abraham, bapak kami yang penuh kasih sayang. Ab itu bapak, abun, abi, abah kalau kita bilang sama. Akar kata bahasa kalau cari-cari semuanya sama. Ram itu raham, roham, min raham, rahim. Berarti Ibrahim, Ibrahim, alif bapak, abun, bapak, rahim kasih sayang. Bahasanya Avram, kalau Ibrani Avram, B sama V ini nyampur. Avram, bapak yang penuh kasih sayang. Ram itu kasih sayang. Tadi di Israel di kota Ramallah. Padahal Ramallah, kasih sayang Allah begitu. Begitu juga orang Nasrani mengklaim Abraham, Abdul, Raham, Rahim, bapaknya kasih sayang. Sama, semua menghormati. Lagi diselidiki, apakah yang dimaksud Brahmana Ibrahim juga? Karena Brahmana suku kakaknya sama, Bapak juga Ibrahim juga Brahmana. Kalau istrinya bernama Sarah kalau kita bilang, Sarai kalau Yahudi bilang, Saraswati kalau itu juga bilang. Makanya kurang lebih sama, kurang lebih makin akar semuanya sama. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah yang sebelumnya, yang 140 kan tadi ya, sebelumnya lagi sudahnya mundur. Itu dikatakan sampai inni ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas seperti semua manusia imaman, pemimpin. Maka jadi itu pemimpin. Kita sehari aja nggak sebut Nabi Ibrahim, langsung kufur kafir mutlak. Artinya nggak salah. Kan kita sholat tahiyatnya berapa kali? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Subuh kita sebut 4 kali, zuhur kita sebut 8 kali, asar kita sebut 8 kali, maghrib kita sebut 4 kali, 8 kali, isya kita sebut 8 kali. Belum salat sunnahnya, belum zikirnya, belum salawat ibrahimiyahnya, belum bangun tidurnya, aslamtu ma'a Sulaiman, belum bangun tidurnya, in asbahna wa Islam, wala kalimat ikhlas, wala kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Jadi sebenarnya kita tuh nyantel sama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, pada dua-duanya uswatun hasanah. Sedangkan mereka mengklaim Ibrahim bapak kami. Bapak lu dari mana? Yang ditinggal Ibrahim Ka'bah. Yang ditinggal Nabi Ibrahim dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kenapa saya bilang tinggal begitu? Memang hadisnya begitu. Ya Rasulullah kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun? Rasulullah jawab, Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Itu jawaban Nabi. Jadi yang bangun Masjidil Haram Ibrahim, yang bangun Masjidil Aqsa Ibrahim. Karena Ibrahim punya 2 anak, ditinggalkan dua-duanya. Semua Nabi begitu. Nabi Musa juga meninggalkan masjid 10:84. Itu ditinggalkan Nabi Musa. Surat Al-Baqarah 10 Yunus ayat 84. Tinggalkan masjid 85 masjid disebut di Mesir. Ya, dibangunkan masjid. Nabi Ibrahim bangun masjid, Nabi Ismail bangun masjid, Nabi Isa bangun masjid, Nabi Yakub dia bangun, Nabi Isa dibangun masjid. Kan kita pernah Masjid Mi'raj Isa, Masjid Mi'raj Nabi Isa, ya kan? Di Yerusalem Barat, di Yerusalem Timur, dekat hotel kita di jalan kaki. Iya, itu Masjid Nabi Isa. Nabi Isa membangun masjid. Semua masjid yang dibangun Nabi Isa ada di Arabnya dan menghadap kiblat. Semua. Gak pernah diikuti sampai sekarang dibangun. Karena Nabi Isa itu di ayat yang barusan. Dan ketika ayat yang ke-52, ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel,
Maka Nabi Isa bertanya, "Man ansar ilallah?" Siapa yang tolong agama Allah? Kalau Khawariyun, maka Nabi berkata, "Nahnu ansarullah." Kami penolong agama Allah. Washhad, saksikan supaya Nabi Isa ragu nih. Bani Israil berkata, "Washhad bi annana muslimun." Saksikan kami orang Islam. Al-Imran 52. Balik lagi ke pertanyaannya. Jadi punya siapa? Punya orang Islam. Itu jawaban bisnis. Ayatnya Ustaz saya bacakan semua. Punya orang Islam. Bukan punya orang Yahudi, bukan punya orang Nasrani. Punya orang Islam. Tanah Palestina punya orang Islam. Israel adalah yang mendirikan negara barusan tahun 48. Yang dirikan siapa? David bin Gurion. Siapa dia? Yahudi dari Austria. Dari bapaknya itu Theodor Herzl, bapak Yahudi dari Austria juga. Dan sebagian besar orang Argentina yang pindah ke 1924. Kenapa? Karena miskin di sana. Dan ditawarkan sebelumnya. PBB menawarkan tanah di Argentina untuk masuknya semua orang Yahudi. Nggak jadi, ditolak. Maunya di situ. Ketika di situ ditolak, hijrah orang Argentina rame-rame. Jadi mereka ini bangsa biasa. Mereka ini bangsa penjajah yang kemudian disokong sama Amerika dan Inggris. Pada waktu itu kita tahu Sir Arthur James bekerja sama ya dengan Inggris dengan LBB juga bangsa-bangsa pada waktu itu untuk menduduki itu. Apalagi ketika ada Hitler membunuh orang Yahudi rame-rame, maka Truman Presiden Amerika pada waktu itu memberikan izin untuk mendirikan itu. Langsung David Ben-Gurion memproklamasikan kemerdekaan Israel pada waktu itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Balik lagi. Jadi Ibrahim alaihissalam sebagai inni ja'iluka lin-nasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas sebagai manusia yang imam, pemimpin. Maka beliau betul-betul menjadi pemimpin semua. Semua menghormatinya. Ya, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha menghormati Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad pun bahkan yang paling berhak dengan Ibrahim itu adalah agama Islam. Karena Ibrahim meninggalkan warisan Islam, meninggalkan Ka'bah untuk umat Islam, meninggalkan Hajar Aswad, meninggalkan sunnah, meninggalkan dan semua sunnah-sunnahnya Islam ada pada Ibrahim. Bahkan yang kita baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati, itu bacaan Nabi Ibrahim. Bacaan Nabi Ibrahim. Ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal hanifan musliman wa ma kana inna sholati, itu bacaan Nabi Ibrahim. Wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul, itu bacaan Nabi Ibrahim yang kita baca. Bacaan dari Nabi yang lainnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, bacaannya Nabi Ibrahim. Sami Allahu liman hamidah, baca Nabi Muhammad. At-tahiyat wal mubarakatuh salawatu thayyibatullah, baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfirli warhamni, baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya yang lainnya juga baca Nabi Ibrahim. Jadi apa yang saya mau katakan? Karena memang begitu Nabi Ibrahim orang yang mendirikan salat, surat Ibrahim, ayat 75, surat Nabi Ismail juga orang yang sholat, surat Maryam ayat 54, 55, itu Nabi anaknya Nabi Ismail, anaknya Ishak juga orang yang sholat, Anbiya ayat 21, orang yang sholat semua, tidak ada yang nggak sholat, semua Nabi tidak ada yang nggak sholat. Jadi hadirin, pertanyaannya makin hari makin saya kupas makin dikit, makin jelas, makin terang. Mereka bangsa pendatang, tidak ada haknya di situ dan mereka menjajah. Adapun Bani Israel adalah keturunan Yakub. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim adalah tokoh yang kita bicarakan hari ini, lahir di desa Ur itu Babylon. Babylon tahu ya, Babylon. Dia masuk tol di sini nih. Kan tol Kuningan terus 12, ntar sampai Bekasi Barat ada Sumarekon, turun ke bawah, mampir kiri. Itulah Babylon. Ya ada hubungannya lah Babel, Irak. Kalau sekarang Irak, ya, Baghdad, ya. Maka disitulah pusat peradaban yang terjaga sampai tahun 1989 doang. Lalu ada apa tahun 1990? Perampokan besar-besaran terhadap situs-situs keislaman yang ada di Babylon. Bisa kalah pusat di segalanya. Karena memang di situ budaya Islam juga. Sejak Babylon, jangan di situ, nggak ada berani takuti. Nebukadnezar tahu
Kadang tak kutip 540 sebelum Masehi, kadang tak kutip. Kadang tak kutip situ sampai kapan? Sampai Muawiyah ya dari Syam sampai ke Baghdad itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, gak ada kata kutip. Di utak kutiknya kapan? Tahun 1990 dirampok besar-besaran sama Amerika. Saya tahu banget Pak, ya Allah, ada surat dari ketuan sinagoga Israel yang sedang menulis surat kepada Amerika untuk mengembalikan barang-barang dari Babylon untuk diletakkan di Masjidil Aqsa di lantai dasar. Anda tahu banget, jelas, tegas di kampus itu disampaikan dan sebagian barang-barangnya udah diambil dan disetujui, gitu loh. Jadi permintaan orang-orang Yahudi untuk meletakkan barang-barang itu yang katanya sebagian barang punya peninggalan Nabi Sulaiman, karena setelah Nabi Sulaiman wafat tahun 930 sebelum Masehi ada penyerangan, tahun 400 sebelum Masehi ada penyerangan dari Baghdad, Nebukadnezar namanya. Ya, dalam kitab fikih ada itu Bukhtasar namanya. Ya, Bukhtasar itu Nebukadnezar. Anda cantumkan semua di bukuannya. Makanya lu miliki ini, jangan pelit-pelit apa. Bukan saya jualan. Enggak kami nyari kaya dari buku kan. Jadi kaya jualan dari estate Pak. Jadi begini bukan kami cuma dipas-pas saja kita cetak kita bikin. Ada duitnya cetak lagi gitu. Masa saja berhenti ya Bu. Gimana sih ada dibilang sih? Yang penting lu tunaikan kewajiban. Ini tulis sampai jilid 3. Ini jilid 1 500 halaman, jilid 2 500 halaman, jilid 3 ada di dalam proses. Jilid 2 udah sampai. Itu tujuannya nih. Menyebarluaskan agar di hadapan Allah tidak menjadi menjadi saksi atas kebenaran. Ya Allah, ilmu yang Allah sampaikan udah kita tunaikan. Dari SD, dari SMP, Anda dibilang ceramah sejarah. Dari SMP, alhamdulillah. Dari SMP kalau maklum, sebelum, oh ya maklum guru saya Muhammad Sobari itu moyok-moyok itu Ustaz Haikal. Dan ibu dah SMP, tahun 79 atau 80 udah mulai ceramah. Tahun 81 atau 82 udah mulai ceramah. Yang mulia guru Muhammad Kiai Muhammad Toyib Gizi itu udah nyampaikan di depan umum, siapa-siapa yang tahu sejarah undang ini anak. Karena kecil ini kalau ini anak kecil tahu sejarah ini, undang ini anak kalau tahu sejarah itu doa daripada yang mulia Kiai Muhammad Sobari, yang mulia Kiai Muhammad Toyib Gizi, yang mulia Ali Jamalullah, kemudian Muhammad Haidar Al-Hawi, itu tuh guru-guru kita. Jadi dengan kebisaan ini Anda sampaikan ke mana-mana. Baik, sampailah kita dengan jawaban yang dimaksud. Tadi wawasan dulu. Ibrahim alaihissalam keluar dari kota Babylon menuju desa dari Ur Babylon menuju desa Haran. Haran itu sebenarnya nama desa tapi sekaligus nama pamannya. Nama pamannya. Haran punya anak namanya Lut bin Haran. Haran saudaranya Azar. Jadi Ibrahim sama Haran itu paman. Haran punya anak Lut, jadi Lut ini sepupu daripada Ibrahim alaihissalam. Maka diajaklah karena mendapat kabar di desa kalau kita Sodom dan Gomorrah itu terjadi penistaan yang super maksiat yang sekarang dialusin namanya menjadi LGBT, lesbian, gay, apa? Biseksual, gender transgender, dialusin. Kalau saya nggak mau, saya bilang menyuka lubang tai, jadi salah kata-katanya, biar menjijikan, najis itu super najis. Kenapa pakai dialusin transgender? Ini makhluk apa sebenarnya ini? Yang membuat Allah SWT murka di zaman Nabi Lut sampai terbinasakan. Ini nggak boleh kasih angin yang kayak begini. Ini kan ham apa? Ngerti kan soal ham itu apa? Nanti kapan-kapan kita bahas. Ya. Hadirin, jadi Nabi Allah Ibrahim sampai berpisah tuh. Nabi Lut Sodom dan Gomorrah, sementara Nabi Ibrahim ke bangsa Filistin udah ada. Jangan dibilang kagak ada.
pewaris tahta itu bangsa Filistin. Filistin itu adalah Palestina. Dia keturunan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Salah satu keturunan Nabi Nuh yang masih hidup zaman itu wanita yang sangat cantik rupawan namanya Sarah. Itulah yang kemudian dipilih oleh Nabi Ibrahim sebagai istri. Dengan mas kawin 500 shekel, Nabi Ibrahim menikahi Sarah dan tanahnya Nabi Ibrahim itu menjadi tanah Ibrahimi. Kita udah pernah soalkan, ya kan, kita ke Ibrahimi. Itu tanahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut Ibrahimi karena tanahnya Pak Ibrahim, bahasa Ibrani gitu. Kalau Ahmad bisa namanya siapa? Arif. Kalau Pak Arif punya sebidang tanah dan Pak Arif punya keluarga di tanah itu dan Pak Arif tinggal di situ namanya Arifi, punyanya Pak Arif. Kalau di Condet Kampung Tengah saya punya sebidang tanah itu luas dan didiami oleh keluarga saya, lingkungan itu namanya apa? Haikali, punyanya Pak Haikal. Yakub punya 12 anak. Yakub udah bagi-bagi rapi. Di sini ada petani yang ada bikin. Ada dapat peta asli dari Israel. Ada dapat peta yang cantumin di sini. Peta yang dibuat oleh Yakub. Ini peta di sini namanya Desa Rubeni. Oh, ini punyanya Pak Ruben. Anaknya kan 12. Ruben, Simon, Devi, Yahuda, Sakar, Zebulun, dan Akhir, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Ada kampung kecil di bawah, nama kampungnya Benyamin. Mulai. Maka kampungnya Pak Simon namanya Simoni. Maka kampungnya Pak Yahuda namanya jelas gak yang menjadi mana sekarang? Dari anak Nabi Yakub yang keempat disebut Bani Yakub. Kok jadi Israel? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Ibrahim punya istri yang namanya Sarah, sampai Nabi Ibrahim umur 89 tahun belum punya anak. Ya, belum punya anak. Apa yang kata Ibrahim? Pengen punya anak. Sampai Ibrahim membawa Sarah yang umur 89 keluar kota Filistin, Ibrahimi, Hebron, sekarang namanya Hebron. Kota kecil namanya Hebron. Keluar dari Hebron sampai ke Aqabah. Di Aqabah ketemu raja yang zalim, nama rajanya Amr bin Amru. Ini ada dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, ada dalam kitab Qasasul Anbiya, ada dalam kitab Ibnu Katsir, ada dalam kitab Tarikh At-Tabari yang ke-16. Lengkap, ada cantumnya, ada 125 buku yang cantumnya di sini. Jadi Ibrahim kemudian keluar dan dia berjumpa dengan seorang raja bernama Amr bin Amru. Siapa ini? Sebenarnya bukan raja. Amr bin Amru orang jahat yang membunuh Raja Hiksos. Nonton film Firaun dan Mumi nggak? Mumi di bioskop. Nonton Mumi itu si dia membunuh raja dan bininya diambil. Gitu. Ini Amr bin Amru membunuh Raja Hiksos dan anaknya banyak diambil. Salah satu anaknya bernama Hajar, anak Raja Hiksos, bukan budak. Mulai kan kita selama ini dibegoin kan Hajar budak ini punya anak Ismail dan Nabi Muhammad nanti ujungnya. Jadi Nabi Muhammad keturunan budak. Kurang aja. Sementara Sarah ini bangsawan, punya anak Ishak sampai Isa sampai Yesus, keturunan raja. Kurang aja, bro. Kita dibelokin sedemikian rupa gitu. Justru Hajar ini anak Raja Hiksos. Raja Hiksos raja yang bertauhid. Raja Hiksos orang baik, dibunuh sama Amr bin Amru. Nabi Ibrahim berjumpa dengan Amr bin Amru. Hadis Tirmizi mengatakan, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Kata Nabi Ibrahim, kalau aku berkata kau istriku, raja akan membunuhku dan membunuhmu dan gak ada lagi orang Islam di muka bumi. Karena tinggal mereka berdua. Islam hanya tinggal dua, Ibrahim dan Sarah jawab itu, nggak ada lagi. Maka Ibrahim itu yang dirindukan itu anak supaya bisa melanjutkan keturunan dan Islam. Ternyata sampai ke kakek-kakek belum juga punya anak, sampai kemudian Sarah diambil.
tapi ternyata raja tak pernah bisa menyentuh Sarah. Begitu pulang dihadiahkan seorang yang Ibrahim tak tahu laki atau perempuan karena pakai tujuh. Pernah nonton film Robin Hood? Robin Hood itu kejadiannya juga sebelum Masehi. Wanita masih belum dihargai. Kalau ada kereta Robin Hood di paling belakang ada kereta yang jauh isinya perempuan. Banyak. Itu buat jualan. Kalau habis makanan perempuan yang dijual ke pasar bukan makanan. Baru Rasulullah yang memutuskan haram. Ajak itu takut minum haram begitu. Kalau kata dua laki para ibu haram begitu. Baru berhenti. Sebelumnya begitu. Termasuk Sarah diharam kerangka di belakang. Gak lama dari jauh nyari ceritanya lengkap di buku saya. Gak lama jauh kemudian Ibrahim menghentikan dan Ibrahim bersama Sarah ke belakang untuk menghormati orang ini. Ketika dibuka alangkah terkejutnya Ibrahim dan Sarah karena ternyata yang dibawa itu adalah anak Raja Hiksos alias bernama Hajar. Siti Hajar kalau kita bilang, Hagai kalau kata orang Yahudi, Hagar kalau kata bilang orang Nasrani. Maka dihormati, dibawa ke depan dan sampailah kembali ke desa Hebron atau Ibrahim. Karena lama terus gak punya anak sampai usianya lanjut, lalu jadilah Ibrahim. Kemudian itu didengar doanya oleh Siti Sarah, maka nikahilah Hajar. Aku tak bisa lagi memberikan keturunan, semoga Hajar bisa memberikan. Nah akhirnya ketika menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim punya anak namanya Ismail. Isma itu mendengar, Il itu Tuhan. Ismail, Tuhan mendengarkan aku. Akhirnya punya anak juga. Gue kurang lebih kayak begitulah kalau kita bilang. Kurang lebih Siti Sarah menyuruhnya itu udah Hajar, lu Hajar dah, lu nikahi dah. Akhirnya punya anak itu dia Pak Ismail. Lalu kemudian, nggak mungkin ada satu pondok buat cinta. Dibawalah Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Di sanalah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan menikah. Sebelumnya ini cerita kedua, kali kedua ketika baru membangun Ka'bah bersama Ismail yang usianya sudah 14 tahun. Nah, barulah kemudian Ibrahim pulang balik ke baru kemudian ternyata terkejut. Apa terkejutnya? Karena Siti Sarah juga hamil. Ibrahim senang gembira dengan dua anaknya ini. Dan kegembiraan itu dituangkan dengan memberikan anaknya bernama Ishaqil. Kita bilang Ishaq, Yahudi bilang Ishaqil, Nasrani bilang Ishaq, Rabbul bilang Isaac, Ishaq, Ishaqil. Ishaq itu tertawa, Il itu Tuhan. Ishaq itu gembira, Il itu Tuhan. Maka Tuhan menggembirakan aku. Gak lama setelah Ishaq dewasa menikah dengan Ribqah, punya anak atau cucunya Ibrahim dikasih nama Israil. Jadi serangkaian Israil, Tuhan memperjalankan aku. Ismail, Tuhan mendengarkan aku. Isma sami aku mendengar. Ishaqil, Tuhan menggembirakan aku. Itu nama-nama yang diberikan oleh Ibrahim. Karena Ibrahim sempat berjumpa dengan Ishaqil, berjumpa dengan Israil. Nah, orang Kristen manggilnya Israel itu Yakob. Kalau kita manggilnya Yakub. Begitu kurang lebih. Maka Israel, Bani Israel, anak-anak Pak Yakub. Anaknya 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda. Nah, Levi ini yang melahirkan Nabi Musa kan. Musa punya anak Yakub punya anak 12, Ruben, Simon, Levi punya anak Amr punya anak Tahir punya anak Imran punya anak Musa. Makanya Musa bin Imran bin Levi bin Ishaq, Musa bin Imran bin Tahir bin Amr bin Levi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nyambung gitu, nyambung. Nah ini nih anak-anak Nabi Musa dan keluarganya semua. Ini semua anak cucunya Pak Yakub disebut Bani Israel. Kok dibilang Bani? Karena mereka mendatang masuk ke Mesir di zaman Nabi Yusuf, anak nomor 11. Gitu. Mereka pendatang begitu masuk di sana, Fir'aun ketakutan. Banyak, mesti gue bunuh nih.
Gimana caranya supaya bulunya legitimate? Zaman dulu nih, gimana caranya supaya ngebunuhnya legitimasi? Ada undang-undang yang mensahkan untuk pembunuhan itu, diundang para yang dekat tuh ring satunya Firaun diundang rekan-rekan sihir. Lo bilang deh, oh ngimpi, jadi mesti dibunuh anak-anak Bani Israel yang lahir, yang orang laki, dibunuhin. Begitu ceritanya, dibunuhin. Kita mesti cerita balik, bisa ambil hikmah di balik ilmu. Kenapa mesti undang orang dulu? Biar legitimate. Kenapa Nabi Muhammad SAW diisolasi? Legitimate, diundang dulu untuk kepala suku. Itu semuanya jahat. Bikin undang-undang dulu, baru hantem. Bikin undang-undang dulu, baru hantem. Jadi zaman Firaun udah kayak begitu. Gak usah senyum-senyum, ini zaman dulu kita belum. Sekarang loh, nggak ada hubungan sama zaman sekarang. Zaman sekarang bahaya kalau begitu. Zaman dulu. Nah, pada ketawa aja sih. Zaman dulu, bukan zaman sekarang. Nggak ada hubungan yang dengan sekarang. Dibikin undang-undang dulu, dirapatin dulu, diundang semua besar, bikin undang-undang eksekusi, dibunuh semua anak Bani Israel yang lahir, yang laki. Jadi kalau cerita ini diperluas, jadi waktunya zuhur, udah waktunya selesai. Insya Allah kita lanjut lagi hari betul. Namanya silakan. Makanya ini buku ada siapin di sini tuh. Dan pelet kalau perlu kan saya dorong, saya bagi-bagi ke pesantren ono, kepala sekolah ono, kepala sekolah sini, guru sono, biar nyebar info, biar ada lagi duitnya buat cetak lagi. Aku udah beli 10 HP. Ya, kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Kita sambung. Ini masih bab 1, bab 1 Nabi Ibrahim sampai munculnya agama Yahudi, itu bab 1. Bab 2 sejak kemunculan Yahudi, Nabi Sulaiman wafat sampai munculnya agama Nasrani tahun 325. Bab 3 Islam di zaman kekosongan, apa yang terjadi? Bab 4 Islam di masa Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Sampai 9 bab. Ini berurutan dari zaman Nabi Ibrahim sampai HIV. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Tentunya kepada seluruh jamaah untuk mendapatkan keilmuan dan mendapatkan wawasan ilmuwan dari beliau, silakan bisa diupdate atau didapatkan bukunya di tim BT Kelasan atau bisa menghubungi pengurus Dewan Pengamalan Masjid Al-Bakri. Kita cukupkan sekian.